Merek Konka ya, ngeblank ya. Kita akan coba bongkar TV-nya ini. Ya ini udah saya bongkar casing belakang ya. Karena rusaknya di bagian panel ya, hilang gambar, kita akan buka ini. Di sini T-connya ya. Ya, ternyata dia menggunakan panel BOE ya. Panelnya panel BOE. Ya, jadi kita akan coba ukur tegangannya dulu ya. Kita akan ukur tegangan di T-connya ini ya, tegangan 12 volt ya. Lalu tegangan DC itu DC-nya. Saya akan putar TV-nya ya, biar lebih gampang ukur tegangannya. Ya, ini udah saya putar TV-nya. Sekarang kita akan ukur tegangannya ya. Tegangan masing-masing di timing kontrolnya ini. Saya akan nyalakan TV ya. Ya, ini udah nyala TV-nya. Sekarang coba kita ukur tegangan 12 volt. Ya, di sini tegangannya normal 12. Ya, 12 ya. Lalu kita akan cek tegangan P-off. Minus 7, minus 8 biasanya di sini. Di sini minus 7. Ya, normal ya. Lalu kita akan cek P-on tegangan 26, 24. Ya, untuk P-on-nya juga hadir 24 ya. Lalu kita akan cek PGH. Ada bacaan PGH ya, PGH-nya 26, normal juga. Lalu kita akan cek P-rep sama G-rep-nya. Di sini ada P-rep 1,2 P-rep normal ya. Lalu G-rep-nya 16, 15 volt biasanya G-rep. Ya, 15, 16 normal. Lalu DPDD di sini 3,3 volt biasanya. Ya, di sini 3,1, 3,2 normal ya. Lalu kita akan cek tegangan 1,8. Di sini ada DPDD 1,8. Ya, di sini normal 1,8 DPDD ya. Lalu kita akan cek APDD di sini, APDD 16 volt biasanya, normal juga tegangannya ini. Lalu di sini apa ini? PM-dim ya, D. Nah, di sini tegangannya 6, 7 volt, 8 volt ya, normal ya. Ya, jadi untuk tegangan T-connya ini normal. Berarti mesinnya bagus ya, mainboardnya bagus, timing kontrolnya juga bagus tegangannya. Nah, jadi ini panel BOE dia menggunakan kupingan ya, ada kupingan samping. Nah, jadi kemungkinan ada putus jalur ya, yang dari T-connya ini yang ditanam di kaca ke samping. Jadi kita akan bongkar habis layarnya, casing bagian depannya sama belakangnya ini saya akan bongkar ya. Ya, itu bingkai depannya udah saya bongkar ya. Nah, ini. Nah, jadi kita akan coba ya ukur tegangannya di sini ya, di kupingannya ini. Saya akan cek dulu datasheetnya ya. Nanti kita akan cek di sini masing-masing tegangannya. Coba saya nyalakan TV-nya ya. Ya, ini masih ngeblank ya.
Coba saya sentuh-sentuh kupingannya ini ya. Mungkin ada longgar ya mungkin ya. Tuh. Teman-teman lihat. Kelihatan ada gambar ya, tuh. Artinya ini ada yang longgar mungkin. Jadi kita akan coba cek. Datasheetnya dulu kita cek, nanti kupingannya ini baru nanti kita akan cek tegangannya ya. Ya ini udah saya cek tadi ya. Udah saya cek nomor seri kupingannya. Ya, di sini ada nomor seri, bisa teman-teman cek. Menggunakan kaca pembesar biasanya baru kelihatan. Ada nomor serinya ini Novatek ya. Jadi bisa dicek menggunakan kaca pembesar ya. Jadi setelah saya cek tadi, catatannya memang untuk datasheetnya ini saya ada simpan untuk catatannya ya. Jadi untuk datasheetnya kupingannya masing-masing tegangannya di sini SAO ya, SAO, lalu di sini FAO ya 3 volt ya, lalu CPB, baru STP in 0,7 0,5 ya, lalu PGH 30 volt, lalu di sebelahnya sini PGL ya, lalu Picom ya, tegangan Picom, lalu STP, ini STP in ya, lalu di sini PGL, lalu 3,3 ya, baru STP in, ini STP out, ini OE, nah ini STP in out, ini STPD ya, STPU. Jadi STP out ini STPU. Kalau STP ini STPD ya. Jadi dia ada di tikonnya ini. Sini ada masing-masing ya. Ini STP out, STP in, STPD ya. STPU ini STP out. Lalu di sini CPP ya, baru OE1 ya. Untuk OE1 ya di sini OE ya. Ini OE1 ini sebenarnya ini OE1, cuma kadang dia kalau kita cek datasheetnya di sini dibuat hanya OE, sebenarnya ini OE1 ya. Nah jadi itu dia untuk datasheetnya ya, sesuai dengan yang di pingannya sini. Ada jemperan beberapa pin ya, PGL, PGH, SAO, STP in ya. Ground. Nah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jemperan. Nah, itu semuanya saya jemper. Ya tadi awal mulanya ini sempat saya kebingungan ya, kenapa saya bilang kebingungan ya, karena tadi saya ukur dari titik PGH di kupingan ya, itu dia masuk tegangannya kemari ya, ke peon di sini. Nah di sini ada peon ya, cuma masuk kemari dia setengah nyambung, resistansinya itu 500 ohm ya. Jadi ini saya jumper langsung ke peon nih kawan. Nah, dari kupingannya ini tadi, jadi dari kupingan sana tuh saya jumper menggunakan kawat ke peon. Itu untuk yang nomor 1 ya. Lalu untuk PGL di sini ya, ini PGL POP. Nah, jadi dari POP ini tadi saya ukur itu resistansinya ke kupingannya ini. Itu resistansinya 450 ohm ya. Jadi saya jumper langsung. Sebenarnya sih
biasanya 200 ohm ya, atau 100 ohm, biasanya resistansinya ada yang 0 ohm, beda-beda. Jadi ini udah saya jumper langsung ke sana, ke test point off PGL yang di sini. Itu yang kedua ya. Lalu ini XAO ya, XAO dari kupingan sana. Itu juga saya jumper langsung menggunakan kawat ke XAO di tikonnya di sini. Sini ada XAO. Ini. Nah, ini ada kawat jumperan ya. Ini satu nih. Ini tadi lost kontak. Dia nggak ada resistansi setelah saya ukur ya. Itu nggak ada masuk tegangan di sana, 0,00 sekian volt. Jadi udah saya sambung langsung. STPI ini saya jumper juga 3 ya. Lalu CPP ini saya jumper juga. Lalu XAO saya jumper juga. Lalu ground, groundnya saya ambil di sini nih. Nah tuh, dari ground sini ini saya jumper ke ground di kupingan, titiknya yang paling ujung sini. Megang kamera sendiri ya, jadi agak goyang-goyang. Nah, sebelah atas yang paling ujung tuh untuk groundnya. Titiknya ada di sini ground. Jadi totalnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur itu yang saya jumper, yang lainnya nggak saya jumper karena ini tersambung semua. Terkoneksi sekitar 100 ohm, jadi nggak saya jumper yang lain itu. Nah, jadi setelah tadi saya jumper semua, yang 66 ini saya nyalakan sama aja, masih tetap ngeblank ya. Masih tetap ngeblank. Belum muncul gambar juga. Nah, jadi sempat tadi saya kebingungan ya. Setelah saya ukur semua koneksinya sudah terhubung, tapi dia masih ngeblank. Nah, jadi usut punya usut. Setelah saya cek-cek ulang ya, ternyata tadi waktu kita ukur pertama tegangan PGH-nya ini sebenarnya bukan 26 volt. Nah, ini tegangan PGH. Ya, harusnya tegangan PGH ini sekitar 32 volt atau 29 volt ya. Nah, jadi untuk tegangan PGH ini saya suntik menggunakan tikon cadangan ya. Saya suntik khusus untuk PGH-nya. Nah, jadi untuk nyuntik tegangan tinggal cari tikon yang masih bagus ya. Terserah mau menggunakan tikon bisa ataupun menggunakan step up. Nah, jadi ini kemungkinan ada juga masalah di IC DC to DC nya. Coba nih ya, saya akan cabut suntikan tikonnya ini ya, saya akan cabut. Kita akan buktikan ya. Nah, saya akan cabut suntikannya. Nah, ini saya cabut untuk PCC nya ya. Sekarang coba kita tes, nyalakan tanpa disuntik. Tegangannya ini tanpa disuntik ya. Kita akan coba nyalakan, saya akan nyalakan. Dia masih tetap ngeblank. Nah, kasih gitu. Tetap masih ngeblank kalau nggak disuntik tegangan. Nah, ya. Sekarang coba saya suntik ulang pakai tikon ya. Ya oke, ini udah saya solderkan lagi suntikannya. Tuh. Nah ya. Nah, jadi kalau disuntik dia mau gambarnya keluar. Saya akan colok ya. Nah, itu dia. Ini panelnya saya geser posisinya ya, bukan gambarnya yang nggak penuh. Nah, jadi kalau teman-teman dapat kasus seperti ini ya, tegangan PGH-nya ngedrop 26 volt ya, bisa disuntik menggunakan step up atau menggunakan tikon ya untuk menaikkan tegangannya. Tapi ya dicek dulu ya. Ini semua harus terkoneksi.
Jadi segitu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.